Di hari akhir kita memasuki masa-masa chaos dan sebuah kabar gembira bagi seluruh dunia bahwa tahun 2026 ini adalah tahun kehancuran Islam. Saya ulangin, tahun 2026 ini adalah kabar gembira bagi kita semua karena tahun ini menjadi kehancuran Islam bagi seluruh dunia. Tepuk tangan semuanya dan viralkan kabar ini ya. Tahun 2026 adalah kehancuran Islam di seluruh dunia. Hancur. Ya hanya dalam hitungan hari ya, nggak pakai lama. Paling lama bulan Juni, saudara ya. Paling lama bulan Juni sudah berhenti, selesai semuanya, kembali normal, dunia aman, tenang, damai. Nah, masalahnya orang-orang Islamnya pada lari ke Indonesia, maka Indonesia lah menjadi kacau. Haleluya, luar biasa. Shalom semuanya yang ada di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Israel. Haifa alma mater saya. Saya Dr. Joseph Paulusang, Nabi ke-26, alumni Haifa University, kembali menyapa Anda dari Tanah Merdeka, dan kita selalu mengamati tanda-tanda zaman, di mana hari-hari ini, hari-hari akhir, kita memasuki masa-masa chaos, dan sebuah kabar gembira bagi seluruh dunia, bahwa tahun 2026 ini adalah tahun kehancuran Islam. Saya ulangin, tahun 2026 ini adalah kabar gembira bagi kita semua, karena tahun ini menjadi kehancuran Islam bagi seluruh dunia. Tepuk tangan semuanya dan viralkan kabar ini ya. Tahun 2026 adalah kehancuran Islam di seluruh dunia. Islam sudah kembang kempis di Eropa dan di Amerika. Mereka berusaha nge-push ya, wah, dengan segala macam memberikan berbagai macam rewards dan wah upaya-upaya. Tapi mereka gagal karena mereka telah menelanjangi dirinya sendiri. Bahkan pusat Islam dunia yang ada di Arab Saudi sendiri pun sudah menolak Islam. Ya, negara Saudi pun sudah menolak Islam. Dan Iran sekarang hancur, ya hanya dalam hitungan hari, ya nggak pakai lama. Paling lama bulan Juni, saudara ya. Paling lama bulan Juni sudah berhenti, selesai semuanya, kembali normal, dunia aman, tenang, damai. Nah, masalahnya orang-orang Islamnya pada lari ke Indonesia, maka Indonesia lah menjadi kacau. Ya, karena akan berantakan yang di Indonesia, yaitu kesalahannya adalah pendeta-pendeta yang salah. Karena para pendeta tidak mau hidup di dalam takut akan Tuhan, melainkan mereka hidup di dalam hedonisme. Sebentar ya, ini terlalu miring, saya nggak nyaman. Ya, saya coba. Sekarang ini saya lagi ada di kantor ya, di kantor saya di Den Haag, pusat ya, Hagios Christian Center, ya saudara ya, kita ada di Hagios Christian Center. Ya, sekarang ini kita lagi siapin makan untuk 120 ya hari ini kita tambah, saya lupa ya tadi ya. Tadi kita tambahi, tadi juga beberapa sudah datang makan. Makanya hari ini yang masak Pak David enak sekali, luar biasa, cepet, rapi, enak. Ya tentu saja karena Pak David kan memang profesional chef ya di Australia ya. Sekarang Pak David ada di Belanda, Pastor David, sorry ya, membantu Pastor Marcel, karena Pastor Marcel lagi kuliah. Ya hari Rabu ini Pastor Marcel kuliah ya, dan memang saya paksa kuliah. Ya kemarin sudah wegah-wegahan, udah tua katanya, enggak harus kuliah kamu. Kita doakan supaya kuliahnya selesai ya saudara ya. Saya bilang at any cost akan kita support. Pokoknya kamu harus selesai kuliah dan kamu harus bereskan supaya kita, Hagios Bible College kita dan komunitas kita punya alumni-alumni yang bagus. Ya, saya sendiri kan alumni Haifa University, Marcel alumni dari Leiden University, dan beberapa yang lain, saudara ya. Luar biasa, haleluya.
Dan hari ini kita mendengar kabar banyak sekali ya dari pihak Indonesia ya. Aduh, dasar kompresor bocor ya begitu ya saudara ya. Dah, kamu nggak usah pusing dengan orang Indonesia. Tapi ini adalah tahun sukacita bagi kita semua yang ada di seluruh dunia karena inilah tahun kehancuran Islam. Sehingga dunia akan menjadi damai. Karena seperti yang dari 5 tahun yang lalu ya kita selalu dengungkan ya. Saya kan sudah bilang dari 5 tahun yang lalu ya, 2024 menjadi awal kehancuran, 2026 ini benar-benar menjadi kehancuran Islam di seluruh dunia. 2026 ini, karena negara penjaga Islam terakhir yaitu Iran, luluh lantak, saudara ya. 5.000 citizen mati, 1.500 civilians mati, 5.000 tentara IRGC mati, saudara. Habis. Maka mereka diam. Ya, semua diam semua. Bahkan sekarang ini autopilot ya. Mereka nyerang sana, nyerang sini itu autopilot. Makanya mereka bingung nih. Bisa nyerang Abu Dhabi, nyerang Dubai, nyerang Qatar, nyerang sini. Bingung nih semuanya dia. Kan itu autopilot. Yang disetel sendiri, ada timernya. Ya, jadi sekarang ini negara-negara Arab bersekutu untuk, kemarin sudah kita bahas ya, negara-negara Arab sudah sepakat bersekutu melawan Iran, menghabiskan semua resimnya. Kalau rakyatnya gimana? Oh, rakyatnya baik, rakyat itu pro sama Israel, saudara, jangan khawatir ya, saudara ya. Nah, sekarang ini menjadi masalah adalah bagaimana kita mewujudkan perdamaian ini di Indonesia. Kalau seluruh dunia mah sudah aman ya, Donald Trump ini memang Raja Kores yang diurapi Tuhan. Ya, hari ini masak berapa jadinya, Jun? 100 pas apa 100 lebih? 100 lebih ya? 120 ada? 120 ya, saudara ya. Jadi hari ini masak 120 kita ya. Luar biasa ini Junita, rajin sekali ya. Saya sangat terima kasih buat Junita yang bekerja keras dengan luar biasa ya, saudara. Junita ini salah satu tim dapur kita ya yang luar biasa. Ya, dan kita berharap nanti Junita segera dapat dokumen yang resmi. Ya, sekarang ada dokumen, tapi dokumen resmi supaya bisa segera selesai. Karena Junita ini S2-nya 2 biji, saudara ya. Jadi kita sangat sayang sekali kalau sekedar kerja-kerja umum ya. Ya, S2-nya 2 biji, kita harap S2-nya Junita ini bisa di sini bisa mendapat kehidupan yang layak, saudara ya. Dan tentu saja bisa membantu komunitas kita ya. Luar biasa, David, Junita, Marcel ya, ini tim masak kita. Oh ya, satu lagi Naomi ya, saudara ya. Naomi yang baru datang dari Hong Kong, alumni kita. Naomi ya, sarjana teologi ya, saudara ya. Ada sekarang jadi diaken kita ya. Naomi ini membantu kita memasak ya di dapur. Naomi ini orangnya kecil tapi rajinnya pol, saudara ya. Kecil, lincah, nggak pernah berhenti ya, kerja terus ya. Saya sampai gumun sama orang satu ini, kerja nggak berhenti. Oke, kita Yosefin, nah Pinpin, nah sama Pinpin ini anaknya Pak David ini, anaknya Pak David juga rajin ya. Nah kita sekarang anaknya Pak David lagi bantu Kampung Daun ya, toko Kampung Daun, lagi bantu masak di sana. Nah, memang Yosefin ini tukang masak, saudara ya, kayak bapaknya nih. Yosefin ini memang tukang masak. Ya, mudah-mudahan semua diberkati ya, cita-cita semua yang ada di sini. Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan jadi baik. Kalau kamu kumpulnya sama maling, ya kamu jadi maling. Kalau kamu kumpul sama orang-orang rajin kerja kayak saya, pekerja keras, jujur, rajin, kamu juga akan ikut hoki, saudara. Saya bilang sama mereka, kamu kumpul sama saya, kamu pasti hoki. Ya. Ya, ini ada Andre juga ya. Kalau Andre memang lagi fokus untuk bikin konser kita ya, tanggal 18 April. Bantu masak juga ya, sempet-sempetin. Tapi nanti kita mau ini ya, mau bikin konser 18 April. Ada pentahbisan para pendeta kita dan wisuda dari seluruh dunia datang ya. Komunitas kita dari seluruh dunia datang ke Belanda. Yang ada di Belanda, yang ada di Jerman, dan sekitarnya Belgia, kami mengundang Anda untuk datang 18 April ya, hari Sabtu. Sabtu 18 April jam 5 sore. Jangan khawatir, ada makanan, pasti kenyang di sini ya, saudara ya. Dan sebentar. Ya, saya cukup sibuk hari ini ya, saudara ya. Nanti minta mohon Pak Andi, Pak Teddy, Pak Frans, bantu ya Pak Frans ya. Pak Frans sudah jadi pengawas belum ini? Bentar. Bantu ya Pak Frans ini ya, Pak Frans ini
Pak Teddy, Pak Andi ya. Tolong bantu handle ya. Oke. Nah, saudara, hari-hari ini kita lagi kejar-kejaran dengan waktu, ya, apa yang kita kejar, bagaimana kita menjangkau, kita menuai Eropa, ya, dan Amerika dan seluruh dunia, ya, karena banyak sekali gereja-gereja sibuk untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kami datang waktu saya ke Eropa, waktu saya ke Amerika, saya tunjukkan loh kepada para misionari di sana. Ini loh, kamu harus turun ke jalan. Bukannya duduk manis di TikTok cari donasi, ngemis-ngemis donasi ya. Tapi kamu turun ke jalan kayak saya, pergi ke orang-orang miskin ini, kita beritakan Injil, kita doakan, kita peluk. Sayang sekali ya, hati mereka nggak di sana ya, hati-hati orang-orang misionari Indonesia yang ada di Amerika ini yang memang niatnya mau cari koin, cari duit sih ya, cari penghidupan. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan ya saudara ya, karena memang mereka mungkin hidupnya di Indonesia kere atau bagaimana. Saya ingat ya, Pastor Daniel Alexander selalu bilang, selalu mengingatkan, jangan kamu pelayanan buat cari hidup, tapi hiduplah untuk melayani. Ya, dan inilah saatnya ya 2026 kita harus cepat-cepat ya, gerak cepat sekali ya, karena kita harus cepat menjangkau, dan mungkin suatu hari saya akan tiba sampai ke Timur Tengah, ke Irak. Ini kan saya lagi keliling ke Amerika, nanti saya mau ke Australia, ke Afrika, mungkin saya akan ke Irak, dan mungkin saya matinya di sana nanti saudara ya. Saya akan mati di Irak mungkin ya saat saya umur 70 tahun, karena Jibril sudah memberikan wangsit kepada saya ya. Saya matinya nanti meledak jadi martir saudara ya, di Irak itu ya. Saya memang mencari kematian saudara, saya rindu. Karena saya dikasih penglihatan tentang surga dan Tuhan Yesus datang ya. Dan saya rindu, ya saya sangat rindu. Ya, kalau buat kehidupan saya rasa saya sudah lebih dari cukup ya sekarang ini ya saudara ya. Ya bahkan kalau saya lagi surplus pun saya bagi-bagi juga ke teman-teman yang lain ya saudara ya. Ya nggak usah saya tunjuk ke siapa-siapa, pokoknya saya selalu cukupkan. Saya sih merasa cukup sih ya saudara, hidup saya itu cukup ya. Saya nggak perlu pakai baju baru, nggak perlu pakai apa yang baru ya. Barang-barang saya juga bekas semua di rumah ya. Ya buat apa kita baru-baru semua? Ya kan? Emang mau pamer sama siapa? Mau pamer sama donatur? Malu lah, gila. Ya kan? Malu lah. Kita pakai barang-barang bekas saja di rumah ya. Hidup sederhana, makan cukup. Ini saya lagi fitness lagi ya, karena kebanyakan makan. Saya lagi fitness, anak saya maksa saya fitness didaftarkan ya. Jadi saya tekad, saya janji sama anak saya seminggu 3 kali saya fitness nanti ya. Kita sudah mulai lari tiap pagi, saya kardio ya, tiap malam ya, karena bisanya waktu ini jam 8 malam. Ya tiap malam saya seminggu 3 kali kardio, terus saya mulai angkat berat sedikit, beban ya, sedikit nggak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan itu akan cukup untuk kita menjaga kesehatan, supaya kita bisa terus keliling yang memberitakan Injil, menjaga jiwa-jiwa. Kalau di Denak ini saya sedang latih Marcel. Saya latih Marcel dengan keras, saudara. Kadang saya marahin saudara ya. Disiplin, masalah. Ya ini anak muda ini, soalnya Marcel ini orang penuh dengan talenta, jadi kadang-kadang teledor ya. Orang kalau pinter ya begitu ya. Meruwet nih, kalau orang pinter itu memang pusing saudara. Ya, jadi ini saya harus disiplin dia. Mudah-mudahan Tuhan berikan pengurapan ya buat Marcel lebih terus ya, karena Marcel masih muda. Dan juga Pak David ya, Pastor David, Pastor Marcel akan pegang yang di Den Haag. Dan saya akan terus ya mengajar, memuridkan, dan pergi ke bangsa-bangsa, saudara ya, sesuai dengan kekuatan dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Oke, 2026 kabar gembira ya, Iran runtuh, Garda Islam terakhir runtuh, dan Islam runtuh. Oke, kita lanjutkan dengan Dr. Permesta. Mana Dr. Permesta, silakan lanjutkan beserta Pak Andi ya, pengusaha ini ya, pengusaha sukses ini Pak Andi ya, rumahnya gede banget saudara ya, di San Francisco, di tempat yang paling mahal di Silicon Valley. Juga Pak Frans tolong, dan Ulat Bulu tolong bantu ya. Ini ada juga donatur setia kita Ibu Dora ya, luar biasa nih Ibu Dora. Oke, selalu standby. Mungkin sebentar. Pak Permesta sudah siap, Dokter Permesta? Ya, shalom, Oke, shalom. silakan Dokter Permesta. Ya, lanjut. tadi menarik ya, menarik yang dikutip Pak Paul di news itu.
di pikiran saya tentunya teman-teman konsumsi media kita ini untuk orang Indonesia, ya tentunya ya untuk orang yang berbahasa Indonesia. Sehingga ini menyampaikan ini tentunya akan pergi ke seluruh Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bagaimana teman-teman mereka tadi coba melansir dari media-media itu, mau menyatakan ada negosiasi itu apa namanya, suatu opini yang dibuat media gitu. Tidak ada negosiasi itu. Antara pertemuan dengan apa, cuma wartawan tanya seperti kita tanya kepada Pak Paul, begitu cara kalau kita jadi seorang jurnalistik. Kita tanya kepada Pak Paul, Pak bagaimana kalau bikin rekonsiliasi dengan begini-begini, baru maka mereka angkat ke permukaan cerita itu. Seperti di media tadi. Tetapi tidak ada mau katakan mempertahankan, dia bilang ya rejimnya tetap begitu. Tidak, rejimnya itu harus diganti, itu kuncinya. Kemudian pernyataan dua negara besar ini yang secara generalisasi diterima oleh semua negara adalah harus menghapus penganiayaan uranium itu. Itu kuncinya. Di situ kan kuncinya persoalannya. Cuman kita dibawa ke media yang berbahasa Indonesia yang dia coba mengelola, bikin suatu opini dari suatu pertanyaan itu. Biasa begitu jurnalistik yang lakukan. Teman-teman, kalau kita berbicara tadi benar dikatakan oleh embassy Israel yang ada di United Nations. Dia berbicara tentang senjata nuklir itu benar. 62.000 per hour dia. 6.500 kilometer per hour dia menggunakan JM itu, senjata-senjata itu. Yang dibilang tadi misil itu benar, semua dia yang dikatakan benar. Oleh sebab itu Iran, saya ulang lagi, Iran kalau Anda buka di GPT, semua sama di pemberitaan, dia punya rudal Fatah. Rudal Fatah Iran itu bisa menempuh 16.000 km per hour. 16.000 km per hour. Dia bilang itu benar, itu semua kalau kita buka di media apapun, kita buka di AI, coba Anda buka di AI sama 16.000. Dia bilang 16.000 km per hour, itu benar. Pertanyaannya ini, ya waktu dia sampaikan apakah Iran memiliki itu atau tidak gitu. Nah ini sebagai apa, mengelola kognitif kita. Kemudian kita dengar, kalau Israel memiliki apa? Umpamanya Anda baca, dia punya dia bilang subsonik, punya supersonik, punya hipersonik, melebihi yang dimiliki Iran. Semua dunia tahu. Misilnya apa? Saya bilang misilnya Israel itu ada 3. Subsonik, supersonik, hipersonik. Itu pun digunakan sebagai alat penangkal, bukan alat penyerang. Jangan teman-teman berpikir apa itu Iron Dome, apa itu Iron Beam, apa itu yang satu lagi yang istilah saya sudah lupa namanya itu. Itu bukan senjata digunakan untuk pakai perang melawan musuh gitu. Dia bagaimana mendefense suatu negara itu menggunakan Iron Beam. Tetapi Iron Dome dan Iron Beam kalau Anda baca jaraknya berbeda-beda. Yang satu kayak Iron Beam berapa ribu kilometer lagi dari udara dia tembak. Kalau Iron Dome kira-kira lebih dekat daripada itu, sudah mendekati dia menutup tembakan-tembakan seperti payung pelindung hujan gitu. Nah itu salah satu pemahaman. Tetapi benar dikatakan oleh duta besar Israel di UN, itu bahasa sebenarnya lama dari dulu.